Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda, siswa-siswi kelas 5 MI Muhammadiyah Karanganyar. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran akidah akhlak dengan materi alam barzah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu diharapkan setelah kegiatan ini nanti Ananda semuanya dapat mengetahui pengertian alam barzah. Kemudian dapat mengetahui manfaat mempelajari alam barzah. Langsung saja kita ke materi, yaitu tentang pengertian alam barzah. Alam barzah biasa disebut dengan alam kubur, alam tempat orang mati berada. Secara bahasa, alam barzah berasal dari bardokho, yang berarti jarak waktu penghalang dua hal yang tidak ada yang sanggup melewatinya. Alam barzah atau alam kubur menurut Islam adalah alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzah, jasad orang mati berada dan mereka menanti datangnya hari kiamat. Manusia dalam kehidupan ini akan mengalami yang namanya alam kandungan, kemudian alam dunia, kemudian menuju alam barzah, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Alam barzah merupakan alam yang pasti dilalui oleh semua umat manusia. Karena disitulah semua orang yang sudah mati mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir hari ini menunggu datangnya hari kiamat. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 100 disebutkan, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Bagi manusia yang beriman dan beramal saleh, maka setiap pagi dan sore akan dilihatkan tempat di surga. Maka ketika berada di alam barzah, orang yang saleh diibaratkan seperti tidurnya pengantin baru. Karena telah lulus ujian, menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Sebaliknya, manusia yang durhaka akan tersiksa di alam barzah dengan siksaan yang pedih, yang bisa didengar oleh selain manusia dan jin. Begitu juga mereka diperlihatkan neraka tempat mereka kelak ketika sudah datangnya hari kiamat. Kita harus memperbanyak amal saleh, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Begitu pula kita harus berhati-hati dengan najis, terutama najis dari air kencing kita. Karena kebanyakan siksa kubur dari cipratan air kencing, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istanzihu min al-bauli fa inna ammata adabi al-qabri minhu. Dari Abu Humairah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersihkanlah dirimu dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dalam sunnahnya nomor 459. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul
Ghalil nomor 280. Nah, anak-anakku semuanya, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beramal saleh akan mendapati dan menjumpai malaikat Jabaniyah. Siapakah malaikat Jabaniyah? Yaitu malaikat munkar dan nakir dalam bentuk wujud aslinya. Wujud asli malaikat munkar dan nakir sangat mengerikan, sehingga manusia yang durhaka akan menjerit ketakutan. Malaikat munkar dan nakir akan mendatangi mayit mukmin dalam wujud yang sangat tampan dan rupawan, ramah dan menggembirakan. Dan sudah pasti mayit mukmin bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Nah, seperti apa pertanyaannya? Ada beberapa pertanyaan di alam kubur. Yang pertama, man rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Pertanyaan yang kedua, ma dinuka? Apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuka? Siapakah nabimu? Yang keempat, ma kitabuka? Apa kitabmu? Dan yang terakhir adalah man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Selanjutnya kita berlanjut pada manfaat mempelajari alam barzah. Nah, apa saja manfaatnya? Ada banyak sekali manfaat. Yang tertuliskan di sini ada 6. Yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena pasti akan kembali kepadanya. Yang kedua, mengingat kematian karena mati sudah pasti datangnya. Yang ketiga, rajin beribadah dan beramal saleh sebagai bekal di akhirat kelak. Yang keempat, meyakini adanya siksa kubur sehingga menjaga diri dari semua perbuatan yang dapat menyebabkan siksa kubur. Yang kelima, menjauhi semua perbuatan yang melanggar syariat Islam. Yang keenam, mendoakan orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Nah, karena itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Karena ilmu yang bermanfaat termasuk amal yang tidak putus meskipun kita sudah mati. Mudah-mudahan pelajaran di hari ini kita dapat mengambil hikmah dari adanya alam kubur. Arabi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.